Hai teman pemilih, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, khususnya podcast KPU Jateng, untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan tahapan Pilkada serentak di 2024 ini. Bersama dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng untuk episode kali ini. Teman pemilih, untuk episode kali ini kembali kami hadirkan tamu yang tentunya spesial untuk memberikan update terkait dengan tahapan pilkada yang saat ini sedang berlangsung khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja kita temui beliau. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas, Ibu Akmalia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat selalu kalau ketemu Mbak Nunung pokoknya. Selalu sehat. Selalu Karena sehat. kalau sudah ketemu Ibu di sini, pasti ada informasi-informasi yang Oh penting yang iya, tentunya sudah berapa kali ya ketemu ya dan harus menyampaikan informasi-informasi terupdate. terupdate Iya, karena kembali lagi fungsi kita di sini untuk menyampaikan informasi update betul terkait kepada dengan masyarakat. tahapan Iya. untuk teman pemilih, Nah, ini informasi nanti juga penting sekali untuk masyarakat atau teman pemilih nih. khususnya untuk penyelenggaraan Iya, Pilkada serentak di betul. 2024, khususnya Iya. lagi Pilgub Jateng Iya. 2024. Yang tagline-nya luwih Luwih becik, becik, luwih luwih nyenengke. nyenengke. Ibu berbicara tentang tagline ini, Ibu. Harapan Ibu apa sih, Ibu, sebenarnya secara Ibu pribadi atau sebagai divisi pengampu sosialisasi, sebenarnya harapan Ibu apa nih, Bu, dari tagline? Ya, jadi dengan tagline kita luweh becek, luweh nyenengke ini ya. Ya, Jadi apa-apa yang kita laksanakan gitu dalam penyelenggaraan pilkada khususnya itu semakin baik agar bisa menyenangkan orang banyak, agar bisa menyenangkan publik begitu. Pun begitu dengan pelaksanaan pilkada. Pelaksanaan pilkada itu kan unsurnya nggak hanya penyelenggara iya, KPU ya atau dari betul. Bawaslu ya, tidak hanya penyelenggara pemilu. Tapi unsurnya di situ ada peserta pemilunya, pemilihan dalam hal ini, kemudian ada masyarakat, kemudian ada pemerintah, kemudian ada kita penyelenggara pemilu atau pemilihan ini. Iya, Nah, harapannya semuanya menjadi lebih baik lagi dan kedepannya semakin menyenangkan begitu. Menyenangkan dalam artian nanti ketika pilkada sudah terpilih pasangan calonnya, ya dapat menyejahterakan masyarakatnya. Kemudian cara-cara yang kita gunakan dalam pelaksanaan pilkada itu ya cara-cara yang lebih baik lagi. Jadi luwih becik, luwih luwih nyenengke. Udah nyenengke nggak ada begitu. ketakutan-ketakutan untuk Iya. pelaksanaan pemilu Jadi atau pilkada semakin sendiri ya, Bu? baik, semakin baik, semakin baik ya. Setiap hal yang kemarin kita laksanakan kita evaluasi untuk semakin baik lagi begitu, Baik. Mbak Nunung. Dan tentunya kita memberikan kesempatan kepada teman pemilih untuk bisa memberikan masukan kepada KPU terkait dengan penyelenggaraan Iya, pemilu. betul. KPU Mm-mm. masih terbuka kan ya, Bu, untuk teman pemilih? Sangat-sangat terbuka karena kita prinsip untuk penyelenggaraan pemilu itu juga salah satunya akuntabel ya Betul. dan partisipatif. Ah, Artinya partisipasi dari masyarakat, dari teman pemilih itu sangat-sangat penting bagi kita. Kita tidak mungkin melaksanakan pilkada, mensukseskan pilkada itu sendirian. ya. Jadi harus berkolaborasi, harus bekerja sama dengan masyarakat luas, dengan stakeholder, dengan teman pemilih. Ini sangat penting. Partisipasi itu sangat penting dan ini menjadi tolok ukur untuk pilkada yang demokratis juga. Betul, Partisipasi pemilih pemilih, gitu. betul. Ya. Untuk pilkada khususnya di Pilgub Jateng 2024, tahapannya sudah berlangsung, sudah memasuki tahapan kampanye. Ya, Yang sudah dimulai tanggal berapa ya, Ibu, waktu itu? 25 September. 25 Ya. September di Jadi 16 2024. hari lagi nih. Masih tersisa 16 lagi 16 hari untuk lagi. peserta pemilihan Iya, untuk melaksanakan mengkampanyekan. kampanye. Betul sekali. Debat pertama sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Mm-mm. Jawa Tengah. Menjelang debat kedua ini. Mm. Kita bicara dulu di debat pertama. Mm-mm. Eh, kesan, Bu, kesan Mm-mm. untuk debat pertama Mm-mm. KPU Provinsi Jawa Tengah ini gimana ini, Bu, menurut Ibu? Ya. Alhamdulillah banyak yang mengapresiasi ya Mbak Nunung ya. Berdebat pertamanya kita itu berjalan dengan lancar, dengan Ya, kondusif gitu. Di dalam venue itu berlangsung kondusif, kemudian di luar venue itu juga berlangsung kondusif. Alhamdulillah. Dan ini atas kerjasama kita dengan berbagai stakeholder juga, termasuk dari Dinas Perhubungan ada, kemudian dari kepolisian ada, kemudian dari pasangan calon itu sendiri melalui LO-LO-nya, kemudian melalui pendukungnya. Alhamdulillah ini kondusif. Jadi kita alhamdulillah dapat apresiasi dari berbagai pihak. Meskipun ada hal-hal kecil yang harus, ya nggak hal kecil, tapi ada beberapa hal yang harus kita evaluasi. betul. Makanya tadi setiap kegiatan di pertama kegiatan itu
setelahnya kita evaluasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Jadi harapannya nanti debat kedua, ketiga ini akan semakin lebih baik lagi begitu Mbak Betul. Nunung. Terutama untuk teman pemilih dan kemarin itu Iya. viewernya kita. Jadi kita tayangkan live ya Bu Iya, di YouTube-nya kita melalui ya, YouTube kanal KPU KPU Provinsi ya. Jawa Tengah. Ya. Banyak Bu teman pemilih yang Iya. tertarik untuk menyaksikan debat melalui channel YouTube. 280-an ribu kalau nggak salah Iya, ya. betul sekali. Meskipun teman pemilih nggak bisa hadir langsung di Betul. lokasi Iya. debat, tapi bisa langsung mengikuti debat secara Secara utuh, live betul streaming ya. sekali. Betul. Untuk persiapan debat kedua ya Ibu, ada informasi apa ini Bu? Mau dilaksanakan kapan sih Bu? Ya, jadi debat kedua nanti dilaksanakan tanggal 10 November. 10 November. Ini pas banget dengan momennya Hari Pahlawan ya Mbak Betul Nunung ya. sekali. Ya. Ya, 10 November kita bertempat di MAC, jamnya sama ya, pukul 19.00 sudah mulai live begitu. Teman pemilih yang nggak bisa hadir langsung ke lokasi debat tetap bisa mengikuti melalui channel YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah Iya, karena jangan kita- lewatkan lah ya. Jangan lewatkan. Sayang sekali. Di mana lagi teman pemilih bisa mendapatkan informasi yang terupdate dan tentunya yang paling benar untuk pelaksanaan Pilgub Iya. Jateng 2024 Bisa selain melihat idolanya ya, pasangan calon kan Tentunya. idola-idola dari masyarakat semuanya. Iya, pastinya. Kemudian dapat bekal untuk memilih nanti. Iya. Bisa melihat langsung gagasannya dari pasangan calon itu apa saja. Nah, gitu. untuk di debat kedua ini Ibu, mengangkat tema apa nih Bu? Ya, jadi debat kedua ini nanti mengangkat tema tentang pembangunan berkelanjutan, membangun infrastruktur dan ketahanan pangan Jawa Tengah dalam menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalau kemarin temanya tata kelola pemerintahan ya, Pemerintahan, betul. sekarang perekonomian dan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Jawa Tengah khususnya. Dan ini penting sebenarnya untuk teman Betul, pemilih yang ada penting di sekali, iya. rumah untuk mengikuti karena dari sini kita bisa mengetahui apa saja yang mau diberikan oleh para calon ini Iya. ya Ibu ya. Kemudian dari tema yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, ada tema-tema atau subtema yang kemungkinan nanti akan diangkat lagi Iya. atau masih ada? Ada. Metodenya masih sama ya Bu? Masih sama. Jadi dari tema kali ini kita juga ada 4 subtema ya. Sama iya. kemarin juga 4 subtema, yang betul. sekarang juga ada 4 subtema. Iya. Nah, subtema yang pertama yaitu investasi atau penanaman modal, perindustrian, perdagangan, jasa koperasi, UMKM dan pemberdayaan desa. Nah, ini kan penting sekali ya Mbak Iya, Nunung ya. betul. Ada UMKM, ada pemberdayaan desa. Nah, nanti gagasannya apa sih yang ditawarkan oleh pasangan calon? Betul. Kemudian untuk subtema yang kedua yaitu pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan. Nah, karena menyeluruh nih ya, meliputi Bu, seluruh jadinya. Jawa Tengah ya. Iya. Jawa Tengah ada lautnya, ada pertaniannya dan lain sebagainya itu. Iya. Kemudian nanti apa idenya para paslon nih? Nah, teman pemilih itu harus tahu semua ya, harus paham semuanya. Kemudian subtema yang ketiga yaitu infrastruktur, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, pemerataan pembangunan wilayah dan kawasan pemukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika. Nah, ini komprehensif sekali kan ya Iya. subtemanya kita ya. Tetap sesuai dengan perkembangan Betul. sekarang ini ya Bu. Iya, harus kan kita semuanya selalu harus menyesuaikan perkembangan zaman ya, Iya. apalagi di Jawa Tengah ini. Saya yakin permasalahannya juga semakin kompleks, apalagi yang berhubungan dengan pemukiman dan lain sebagainya. Infrastruktur di Jawa Tengah Jadi yang pasangan masih- calon tuh harus punya gagasan yang yang betul-betul bisa solutif kira-kira begitu untuk masyarakat Iya. Jawa Tengah. Kemudian Satu subtema lagi. yang terakhir yaitu lingkungan hidup, perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana. Karena di Jawa Tengah juga dengan geografis yang berbeda-beda ya. Iya. Ada yang konturnya di wilayahnya itu pegunungan, ada yang dataran rendah begitu. Betul. Jadi harus ada gagasan dari pasangan calon untuk penanggulangan bencana. Ya, kemarin di pemilu waktu 2024 kemarin kan juga ada banjir di Demak tuh Yang tiba-tiba yang langsung tiba-tiba pada saat mendekati Iya, hari dan pemungutan suara isunya ini tiba-tiba kemudian sudah kan ada menjadi isu nasional ya. Iya, Bu. Kemudian di dataran tinggi bisa juga sering terjadi Longsor. longsor begitu. Nah,
kita berdoa sih tidak terjadi lagi, Iya. tetapi potensi-potensi ini yang harus dimitigasi oleh pasangan calon. Sebenarnya nanti bagaimana untuk penanggulangannya atau memitigasinya. Nah, ini kan masyarakat butuh tahu nih gagasan atau Ya. idenya dari pasangan calon yang ditawarkan kepada masyarakat nanti apa, Tentunya gitu. juga bagaimana pasangan calon ini sampai dengan ke masyarakat bisa dirasakan program-programnya, Iya, bisa betul. diketahui di debat kali ini ya Ya, Bu. apalagi ini tentang perekonomian, pembangunan ya untuk Iya, masyarakat. Nah, ini kan demi langsung mengena, betul, langsung kemakmuran. mengena kepada masyarakat atau teman Betul. pemilih di Jawa Tengah. Makanya rugi banget kalau teman Sampai pemilih tidak lihat ngikut nggak debatnya ngikutin kita nanti. debatnya, betul Iya, sekali. betul. Ibu, kemudian tentunya untuk penyusunan pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada pasangan calon ini tentunya sudah ada tim dong Bu, Ada panelisnya ya. ada panelis ya Bu. Ya. Di debat kedua ini KPU Jateng akan menghadirkan siapa saja Ya, untuk jadi menyusun? berbeda dengan debat pertama panelisnya ya Mbak Nunung ya, Berbeda tentu ya? Iya, berbeda. Baik. Jadi dulu kita sudah sampaikan kita ada tim perumus di awal ya yang mengkonsep, mendesain debat, kemudian melaksanakan belanja masalah begitu melalui FGD, kemudian merumuskan tema, subtema untuk ketiga debat. Ya. Dulu tim perumusnya kita tuh ada Pak Amir Mahmud, Pak Andreas Pandiangan, kemudian Pak Hakim Junaidi, kemudian Bapak Muhammad Holidul Adib dan Ibu Nur Laila Hafidhoh. Ada 5 tim perumusnya kita. Ya. Nah, panelisnya sekarang berbeda lagi dengan panelis debat yang pertama kemarin. Yang pertama kemarin sudah ya. Nah, panelis yang sekarang untuk debat publik kedua, yang pertama itu Profesor Dr. Ani Purwanti SHM HUM. Ini dari Undip, dari Universitas Universitas Diponegoro. Diponegoro. Kemudian Profesor Dr. Haji Abdul Ghafur MAG, ini dari UIN Wali Songo Semarang. Baik. Kemudian ada Bapak Ahmad Syakir Kurnia SE MSI PhD, ini dari Universitas Diponegoro. Kemudian ada Profesor Dr. Suharnomo SE MSI, ini Bapak Rektor Undip ya, Iya, Universitas betul Diponegoro. sekali. Kemudian ada Bapak Profesor Dr. Slamet Rosyadi SOS MSI, ini dari UNSUD. Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto ya Bu. Ya, kemudian ada Bapak Dr. Agus Riwanto SHMH, ini dari UNS. Ya, 11 kemudian Maret. yang terakhir ada Profesor Insinyur Dr. Wahyudi Sutopo STMSI IPU, saya nggak paham ini bahasa gelarnya. Ini dari UNS, saking banyaknya gelarnya ya, saya jadi kurang paham. Karena memang beliau-beliau itu merupakan Betul, pakar-pakar yang tokoh-tokoh, tentunya akademisi yang tidak konsen di bidang diragukan itu ya, lagi. Bu, ya. Betul, tidak diragukan lagi kompetensi beliau dan lain sebagainya. Dari berapa Bu panelisnya berarti? Ada 7. 7 panelis. Iya. Langsung menyusun pertanyaan yang nanti akan disampaikan kepada Mulai menyusunnya masih nanti nih, belum tanggal 8. Hari ini ya? Hari ini tanggal 8. Mulai tanggal 8 Baik. menyusun, kita beri waktu sampai malam tanggal 10. Malam sebelum tanggal 9. 9 malam ya. Debatnya kita kan tanggal 10 ya. 10 ya. Ya, jadi panelis itu baru kita tetapkan kemarin loh, tanggal 5. Tanggal 5 November langsung nanti merumuskan masalahnya ini tanggal 8. Tanggal 8 Mulai tanggal bekerja 8. Jadi selama memang 2 hari. waktunya dipepetkan sama pelaksanaan debat. Iya. Begitu untuk menjaga keprofesionalan dalam membuat pertanyaan itu, Dan tentunya kenetralan dalam membuat dalam pertanyaan. penyusunan pertanyaan itu masih tetap dalam ya Bu. Karantinanya KPU kita Jateng gitu sediakan tempat begitu ya untuk hotel begitu ya, untuk Bapak Ibu panelis merumuskan pertanyaan. Jadi biar concern di situ tuh. Iya, betul. Mepet harinya dengan pelaksanaan debat, kemudian merumuskan pertanyaan, kemudian nanti ditaruh di dalam amplop gitu. Amplop kemudian di segel. dalam segel itu yang nanti akan dibuka kembali pada saat pelaksanaan debat. Jadi memang merumuskan pertanyaannya ini panelis tuh mepet sama hari debatnya, Mbak. Bahkan malam pelaksanaan debat baru selesai merumuskan pertanyaan. Jadi memang kita untuk menjaga juga agar panelis itu terjaga kenetralannya juga begitu. Iya. Terkait dengan metode.
ada yang baru dari pelaksanaan debat pertama atau juga masih sama Bu di debat kedua ini nanti? Masih sama sih ya Mbak, untuk metode atau desain debatnya itu masih sama dengan debat pertama. Jadi ada 6 segmen, nanti segmen pertama tentu untuk pembukaan, kemudian ada visi misi. Nah Penyampaian tentunya visi yang misi. berkaitan dengan tema, karena tema sekarang kan berbeda dengan tema debat pertama Ya. kemarin ya. Nah, kemudian segmen kedua pendalaman visi misi. Nah ini nanti mengambil pertanyaan yang sudah disediakan, yang sudah dirumuskan dari panelis tadi. panelis. Dengan undian ya, dengan bola yang ada di fishball Oh, nanti yang diambil. ngubek-ngubek di Iya, ngubek-ngubek kemarin itu sama seperti kemarin. masih sama. Untuk segmen Baik. 2 untuk pasangan calon gubernur. Kemudian segmen ketiga untuk calon wakil gubernurnya juga sama, nanti mengambil pertanyaan dari bola yang ada di fishball. Itu. Kemudian segmen keempat dan segmen kelima ini saling bertanya. Jadi pasangan calon itu juga menyiapkan masing-masing pertanyaannya untuk kontestan yang lainnya, untuk lawannya begitu. Baik. Ya, ini segmen keempat dan kelima. Kemudian segmen keenam terakhir itu nanti closing statement. Oh. Ya, jadi sama dengan debat yang pertama kemarin. Berarti tetap aja teman pemilih sudah ada gambaran gimana Iya. pelaksanaan debat kedua ini nanti, dan tentunya karena yang sudah mengikuti di debat pertama tentunya kan udah hafal nih Bu Iya, metodenya. karena konsep desainnya sama kan Sama, ya antara betul. debat pertama, debat kedua, dan mungkin nanti debat ketiga juga konsepnya sama. Yang beda itu nanti temanya, gagasannya yang disampaikan tuh apa, Ya. moderatornya beda lagi, konsep dong. main venue-nya, main stage-nya beda lagi. Ada suasana Itu baru nanti ada tentunya. yang suasana yang baru. Kalau Iya, betul konsep sekali. masih sama. Masih tetap sama ya, Iya, tetap betul. aja ya, karena untuk yang luwih becik luwih nyenengke kita bawa sampai dengan akhir tahapan pilkada Pilgub Jateng 2024. Iya betul Mbak Dunu. Iya, Ibu yang nanti bisa hadir di debat kedua untuk Pilgub Jateng 2024 nih Bu. Teman pemilih kan mungkin ada yang pengen nih Bu, aku pengen datang nih di debat kedua, sebenarnya boleh nggak sih? Ini siapa aja Bu yang diundang Ya. oleh KPU Jateng? Jadi yang datang itu juga masih sama ya pendukungnya, maksudnya pendukung dari pasangan calon itu dibatasi 75 orang 75 orang dari dari masing-masing masing-masing. pasangan calon. Baik. Tentunya nanti KPU juga akan mengundang dari unsur yang pertama Forkompimda pasti ya, kemudian kita mengundang OPD terkait, Iya. kemudian kita mengundang dari pihak lembaga vertikal, ada KI, ada KPI. Pastinya kita juga mengundang Bawaslu, ya Iya. kan? Kemudian kita juga mengundang dari organisasi masyarakat, organisasi agama, kemudian dari teman-teman komunitas, kita juga ada yang kita undang. Kemudian dari perguruan tinggi juga ada yang kita undang. Tetap Jadi ya. masih sama seperti kemarin, cuma nanti berbeda ininya saja Mbak Nunung. Kita bagi perguruan tinggi di Jawa Tengah kan banyak ya, Iya. jadi kita bagi untuk debat pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian organisasi masyarakatnya juga iya, karena banyak, jadi kita bagi untuk debat pertama, kedua, dan ketiga gitu. Jadi bisa bergantian begitu. Dan semuanya bisa mendapatkan kesempatan Iya, untuk betul. hadir. Nah, tapi teman pemilih ini juga pasti mendapatkan kesempatan melihat dari mana live di streaming YouTube-nya Betul kita sekali, begitu. iya. Ini Jadi juga nggak ada nggak ada kuat-kuatin bedanya lagi lah ya, sama Bu. yang di venue ya. Iya. Jadi di rumah pun malah enak, bisa sambil ngopi-ngopi begitu. Dan nobar dong Bu, tentunya kemarin debat pertama itu nobar kan seru-seruan ya sama teman-temannya. betul sekali. Betul, Mbak Di Nunung. beberapa tempat kemarin untuk debat pertama itu sudah mengadakan nobar Bu. Oh, mantap. Ya kan, Iya. itu efektif juga kan untuk betul. dilaksanakan, Iya. terutama untuk teman pemilih yang ada di luar Semarang khususnya, nanti mungkin bisa lebih mudah untuk mengikuti. Iya, ya kita himbau kepada teman pemilih ya, silakan untuk menyaksikan debat kedua ini live bisa di rumah masing-masing, bisa di kafe sambil nobar atau Ya. dimanapun sambil nobar seru-seruan dengan teman-teman begitu, sambil minum-minum kopi, sambil menikmati snack begitu. Nah, Betul. ini malah lebih asik. Lebih asik. Iya. Ibu, untuk teman pemilih yang berkesempatan diundang oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Iya. ataupun teman pemilih yang nanti diajak mengikuti oleh masing-masing pasangan calon, apa ini harapan Ibu untuk teman pemilih yang nanti hadir di lokasi debat? Ya, jadi nanti teman pemilih yang hadir ya, yang sudah punya ID card tentunya, Baik. ID card yang dibagikan oleh KPU itu pertama. Kemudian yang hadir itu nanti juga kita mengatur agar mereka tidak membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye kecuali yang melekat.
Oh, emang tidak diperbolehkan Ya, ya, Bu, ya? tidak diperbolehkan membawa yang apalagi yang dibawa-bawa di Oh, tangan itu ya, kemudian dibuat untuk yel-yel dan lain sebagainya. ya, Yang boleh hanya yang melekat melekat di saja. Nah, badan. kemudian harapan kita juga tetap menjaga kondusivitas, kemudian menjaga kelancaran, kemudian menjaga ketenangan agar pasangan calon ini ketika menyampaikan gagasannya itu juga bisa fokus, tidak terganggu dengan apa namanya suara-suara yang tidak perlu begitu. Jadi Betul. nanti misal teman pemilih mau yel-yel atau mau bertepuk bersorak begitu ada waktunya. Oh, dikasih waktu Nanti ya, Bu, iya oleh KPU Jateng? dikasih waktu nanti diatur oleh moderator. Oh, Nah, jadi baik. harapannya agar debat itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi pasangan calon ini juga tidak terpecah fokusnya begitu. Betul. Jadi dalam menyampaikan apa gagasannya, idenya itu bisa lancar, enak kita terima Betul begitu. sekali. Nah, teman pemilih yang berkesempatan hadir nanti di lokasi debat langsung mengikuti debat kedua untuk Pilgub Jateng 2024. Kita yuk tertib, biar suasana lancar, damai, Jawa Tengah tetap baik-baik aja untuk Luweh Pilgub Jateng. becek, luweh Luwe becik, nyenengke. luwe nyenengke, betul Betul. sekali. Ibu, untuk debat kedua, Mm-mm. secara khusus apa sih harapan Ibu untuk pelaksanaan yang nanti sebentar lagi nih dilaksanakan dan tentunya akan lebih seru dan menjadi karena lagi-lagi Jawa Tengah merupakan magnet secara nasional. Apa Iya. harapan Ibu? Ya, jadi harapan kami tetap sesuai dengan tujuan kampanye itu sendiri ya Mbak Nunung, bahwa kampanye itu dilaksanakan menjadi bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi kita lebih mengedepankan adu gagasan, kemudian program visi misi dari pasangan calon agar ini bisa diterima masyarakat dengan baik, Ya, agar masyarakat itu punya bekal untuk memilih, agar masyarakat itu punya apa ya, jadi literasi edukasinya itu lebih dikedepankan karena tadi kami sampaikan bahwa kampanye ini adalah apa namanya salah satu bagian dari pendidikan politik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk masyarakat. Jadi baik. kita mengharapkan debat besok itu berjalannya ya dengan lancar, dengan kondusif, gagasan-gagasan dari pasangan calon ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima masyarakat pemilih atau teman pemilih ini dengan baik. Baik. Tentunya Ya, ketika pelaksanaan debat, harapan kita ya pastinya berjalan dengan lancar, lancar. aman, damai, semuanya guyup rukun begitu. Iya, Ya, Mbak mencerminkan Nunung. Jawa Tengah yang Betul, kan Jawa damai. Tengah banget ya, Iya. yang terkenal dengan budayanya yang apa namanya Mbak Nunung, sopan santun, Betul. guyup Yang kalem rukun. seperti saya. Iya, Enggak baik ya, Bu, iya ya? aja Enggak. lah. Iya, biar damai ya, Bu, ya. Iya, Kita kan tetap begitu. damai Iya. gitu. Dan harapannya tentunya nanti hasil dari debat ini bisa dibawa oleh teman pemilih di tanggal 27 November Betul. 2024 untuk datang Mm-mm. ke TPS, TPS jangan menggunakan HP. lupa untuk menggunakan hak pilihnya. Suaranya disuarakan di TPS nanti. Ya, Ketika debat, melihat debat di rumah live streaming ya bisa seru-seruan dengan bersorak, dengan bersuara begitu. ya, Tapi suara yang paling penting nanti disalurkan di dalam TPS pada tanggal 27 November 2024. betul. Jangan lupa ya teman pemilih. Nah, jangan lupa teman pemilih untuk hadir nanti di TPS menggunakan hak suaranya untuk Pilkada serentak 2024 tanggal 27 November 2024. Mulai pukul berapa sih, Bu, di TPS, Bu? Di TPS mulai pukul 7 Pukul pagi 7. sampai pukul 13 Nah, untuk pencoblosannya. ya, dan ini teman-teman pemilih yang Mm-mm. ikut seleksi KPPS juga sudah dilantik ya, Bu? Sudah, kemarin pelantikan serentak tanggal 7 November ya, 7 hari kemarin. November, iya. Ya. Berarti itu sudah mulai bertugas ya, Bu, di tanggal itu? Sudah, karena sudah dilantik, sudah mulai bertugas. Mungkin dari pertama ada namanya bimbingan teknis Iya, ya, iya. kemudian pelatihan-pelatihan, kemudian kita kan juga ada namanya Sirekap ya. Iya, Nah, itu nanti yang akan digunakan sebagai aplikasi alat pendukung bantu. gitu, alat bantunya Ya, teman-teman KPPS
KPPS Iya, di betul. TPS nanti. TPS. Iya. Untuk itu kami ucapkan selamat untuk teman pemilih yang sudah dilantik sebagai anggota ketua atau anggota KPPS. KPPS Jawa Tengah. Selamat bertugas dan semoga diberikan kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan tugasnya. Amin. Tentunya untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2024, mendukung KPU Provinsi Jawa Tengah Ya, tentunya. dan pesannya kita ya, pesannya KPU Siap. Provinsi Jawa Ya, Tengah kepada teman-teman yang baru dilantik menjadi anggota KPPS, tetap jaga integritas, tetap jaga netralitas dan profesionalitas dalam menjadi penyelenggara pemilu. betul. Gitu Mbak Nunung. Karena untuk melayani semua pihak, Betul. jadinya tetap harus menjaga netralitas, Profesionalitas dan profesionalitas, integritas. dan integritas. Itu harga mati ya, Bu. Betul, harga mati nggak boleh diotak-atik. Ibu, terima kasih sekali untuk Sama-sama. kehadiran Ibu di podcast KPU Jateng episode kali ini. Ya. Kami masih menunggu informasi yang lebih akurat, lebih update dari pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Siap, Mbak Nunung. Tentunya untuk Pilgub Jateng 2024. Dan kami berharap juga Ibu sehat selalu beserta dengan seluruh anggota. Amin. Pilgub Jateng 2024 tetap luwih becik, luwih Luwih nyenengke. nyenengke. Ya, Terima terima kasih kasih, sekali lagi. sama-sama. Sampai jumpa lagi, Bu. Sampai jumpa teman pemilih. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Akmalia, Ketua Divisi Sosdikli Parmas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Tetap ikuti terus media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024, khususnya untuk Pilgub Jateng 2024. Jumpa lagi dengan saya Nunung nanti di episode selanjutnya.